Istilah klite awalnya muncul dengan arti aktivitas untuk mengisi waktu luang. Arti klite kemudian berkembang menjadi mengisi waktu luang dengan jalan-jalan dengan tujuan positif. Hingga akhirnya istilah klite beralih makna dan diadopsi para remaja yang mencari kegiatan di jalanan. Sayangnya kegiatan yang dilakukan cenderung pada hal-hal negatif yang berawal dari saling ejek hingga berujung pada konflik kekerasan. Sebetulnya kelitih itu bermula dari diartikan sebagai suatu aktivitas dari seseorang yang tidak ingin diam gitu. Jadi setiap dia punya waktu ada kesempatan dia melakukan sesuatu sehingga kemudian itu dinyatakan melakukan kelitah-kelitih itu dari dua kata gitu, kelitah-kelitih. Nah, yang kemudian lalu tidak hanya diam di satu tempat, lalu kelitih juga lalu berkembang menjadi sebuah aktivitas jalan-jalan, mengisi waktu dengan tujuan yang positif gitu ya. Tapi ketika kemudian itu diadopsi oleh para remaja di saat mereka melakukan kelitih tadi jalan-jalan gitu, suatu saat berpapasan juga dengan rombongan lalu saling mengejek. Nah, di situ muncul konflik. Nah, akhirnya kemudian muncul tawuran atau muncul sesuatu. Kemudian setelah itu karena ketika mereka mulai sadar, mereka sudah mulai berpikir rasional, tidak mudah konflik terjadi. Pengertian kelitih kemudian dimaknai sebagai mencari musuh. Ya, jadi kalau kita bicara penyebab, saya membedakannya secara garis besar itu atau kelompok besar itu penyebab internal dan eksternal gitu ya. Penyebab internalnya kami tetap bermula dari melemahnya empat fungsi keluarga. Penyebab eksternalnya adalah bahwa sangat mungkin itu antara lain dipengaruhi oleh minum-minuman keras, sehingga apa yang dia lakukan itu di luar kesadarannya meskipun dia tahu sekarang ini tindakan kelitih ataupun tindakan kekerasan itu meskipun belum cukup umur tetap akan diproses secara hukum. Kelitih itu bukan murni milik ataupun dilakukan oleh atas ide kelompok pelajar itu gitu ya. Minimal itu ada campur tangan kakak kelas yang sudah menjadi alumni. Tetapi yang lebih luas lagi saya menangkap itu ada kelompok yang lebih besar gitu ya yang ikut kemudian masuk di sana sehingga mereka kemudian tindakannya tidak hanya sekedar kenakalan tetapi sudah pada tindakan-tindakan ke arah kriminal. Masyarakat dan juga berbagai pihak ya, saya selalu berharap bahwa 5 lembaga sosial dasar yang dikemukakan oleh Bruce Cohen itu kembali menunjukkan fungsinya. 1 lembaga keluarga, 2 lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga ekonomi, dan lembaga pemerintah. Ini kembali secara terintegrasi itu melakukan sosialisasi norma nilai dan budaya kemudian melakukan kontrol.